Lause bersama kakak-kakak yang ada di sini bisa melayani kalian di pagi hari ini. Nah, kita bersyukur walaupun kita bertemu secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita berdoa untuk memulai ibadah, mari kita sama-sama angkat pujian dengan penuh semangat memasuki gerbang. Ikutin gerakan Lause ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, rayakannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku.
mempersiapkan Alkitab juga tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita buat hidup kita, buat jalan kita. Nah, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh kita angkat pujian ini dengan baik, yaitu firman-Mu pelita bagi kaki. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Pasti luar biasa ya. Lalu saya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongannya kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini untuk mengikuti ibadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui sekolah minggu online. Sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pertolongan dan kebaikan-Mu kami masih boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, memberikan kami fokus untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian akan firman-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8-12 yang bercerita tentang menjadi anak yang baik. Baiklah adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan. Adik-adik semua sudah pegang Alkitab? Mari kita buka Alkitabnya ya. Kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi
mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan cerita hari ini tentang menjadi anak yang baik. Siapa nih sekarang yang sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik, menjadi anak yang baik, dan siapa yang mau menjadi anak yang baik? Jika adik-adik semua mau menjadi anak yang baik, maka anak yang baik itu, menjadi anak yang baik itu harus mengasihi, menyayangi orang lain, teman dan saudara-saudara. Sebab seperti tertulis dalam firman Tuhan tadi, di ayat 8 mengatakan bahwa dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kasih itu memampukan kita untuk memiliki sikap baik kepada teman, kepada saudara-saudara. Kita bisa menunjukkan sikap kasih mereka kepada mereka, misalnya kita memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Seperti saat ini kondisi kita sedang dalam kesulitan di masa pandemi COVID ini, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman kita dengan memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian sebagai pelajar, mungkin adik-adik bisa membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran yang tidak mereka mengerti. Dan kemudian adik-adik juga bisa membantu menjenguk teman-teman yang sedang sakit. Itulah kasih yang kita miliki sebagai anak yang baik. Dan kemudian menjadi anak yang baik itu artinya kita harus tetap mengasihi teman-teman kita yang telah melakukan kejahatan kepada kita, yang nakal, yang suka menunjukkan sikap yang tidak baik, yang suka mengganggu, suka menjahili kita, suka membuli kita. Kita tidak perlu membalasnya, walaupun kita punya alasan untuk membalas. Kita harus tetap berbaik hati kepada orang yang tidak baik kepada kita. Karena dalam firman Tuhan juga yang tadi kita baca mengatakan demikian dalam ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan menjadi anak yang baik, kita harus bijak dan berhati-hati menggunakan lidah, bibir, dan mulut kita terhadap teman dan saudara-saudara kita. Kita harus menggunakan mulut kita hanya untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan mulut kita untuk berbohong atau menipu teman kita. Itu adik-adik. Dan kemudian menjadi anak yang baik, kita juga harus memiliki kasih, penyayang, dan rendah hati. Berarti membenci segala perbuatan jahat, membenci segala hal-hal yang jelek, dan mau hidup rukun dan damai dengan teman, dengan saudara, dan dengan semua orang. Karena firman Tuhan juga dalam ayat 11 tertulis bahwa ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Apa janji Tuhan adik-adik untuk anak yang baik? Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak yang baik, yang setia melakukan kehendak-Nya dan yang memiliki sikap kasih seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikian cerita tentang menjadi anak yang baik. Lausa berharap kita semua anak sekolah minggu selalu ingin menjadi anak yang baik, selalu ingin menunjukkan kasih Kristus melalui sikap, perbuatan kita, tutur kata kita kepada teman dan saudara-saudara kita. Demikian firman Tuhan dan cerita kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami memiliki kerinduan untuk menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami senantiasa agar kami tetap boleh senantiasa mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.